Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Bella di pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk materi ya. Yang pertama ada definisi dari keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, keberagaman yang menjadi realita kehidupan di Indonesia menjadi modal terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada harmoni keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah. Selanjutnya ada harmoni keberagaman ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakatnya pun berbeda-beda. Selanjutnya ada harmoni keberagaman gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Nah, di sini ada perbedaan dari jenis kelamin dan gender. Yang pertama dari jenis kelamin ya teman-teman. Di sini sifat dari jenis kelamin itu tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, dan ditentukan oleh Tuhan atau merupakan kodrat. Berlainan dengan gender, kalau gender ini buatan manusia dan bukan kodrat. Lalu juga bisa berubah, bisa dipertukarkan, bergantung masa, bergantung budaya masing-masing. Keberagaman gender menimbulkan peran yang beragam. Peran gender terbagi menjadi peran reproduktif, produktif, dan kemasyarakatan. Yang pertama ada peran reproduktif. Peran reproduktif merupakan peran yang tidak menghasilkan uang. Sebagian masyarakat selama ini memandang gender secara keliru karena menganggap gender sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Lalu ada peran produktif. Definisi peran produktif mempunyai banyak makna. Kerja produktif didefinisikan sebagai tugas atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan sehingga mempunyai nilai aktual dan potensial. Selanjutnya ada peran kemasyarakatan. Peran perempuan untuk mengatur dan mengorganisir masyarakat masih jauh dari harapan. Masalah gender berkaitan dalam semua aspek kehidupan saat ini. Masih terdapat ketidakadilan gender karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ketidakadilan gender adalah berbagai ketidakadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidakadilan yang dialami perempuan terjadi di lingkup negara, budaya dan keyakinan, tempat kerja, rumah tangga, serta keyakinan pribadi. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di tengah masyarakat antara lain yaitu ada yang pertama marginalisasi atau kemiskinan adalah proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan. Lalu ada subordinasi atau penomorduaan adalah sikap dan tindak masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Selanjutnya ada stereotip atau pelabelan negatif terhadap sikap dan perbuatan. Lalu ada double burden atau beban ganda. Double burden ini merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang selalu memberatkan perempuan. Selanjutnya ada permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah
suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi eh, faktor empat faktor penyebab, antara lain faktor ekonomi, faktor biologis, faktor budaya, dan faktor psikologis. Yang pertama ada faktor ekonomi, permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Lalu ada faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya mempelajari atau mendalami pendidikan. Salah satu cara mencegahnya yaitu mempelajari atau mendalami pendidikan agama, atau menyaring budaya asing yang masuk. Seperti itu teman-teman. Lalu faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Lalu ada faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Selanjutnya ada upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Strategi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait, salah satunya perlunya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Lalu ada upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi diantaranya perlu dikembangkannya persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Lalu ada upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Keberagaman gender perlu diperhatikan dengan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming dalam berbagai aspek pembangunan. Pengarus utamaan gender atau PUG adalah strategi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Adanya keberagaman gender tidak akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa jika masih dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik,
meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup, lalu menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selanjutnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya yaitu melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal, lalu terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. Lalu berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa kepercayaan diri, memahami tujuan hidup, dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pelatihan atau pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan perencanaan pembangunan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.